saya akan merakit PC seperti ini hasilnya. Kita colokan power supply, ada dua ya power supply di sini dan di sini. Lalu ada prosesor dan kipasnya di dalam sini. Lalu ada RAM, random access memory yang berfungsi untuk penyimpanan sementara. Lalu di sini ada hard disk yang terhubung melalui kabel SATA dan kabel power SATA. Kabel power terhubung ke power supply, di bawahnya ada power supply ya. Lalu kabel merah SATA terhubung ke mainboard. Nah ini kabel power SATA terhubung ke, jadi hard disk ini ada dua kabel power dan kabel penghubung ke mainboard, namanya kabel SATA. Lalu USB keyboard kita colokkan di sini. Lalu di sini keyboard dan mouse, di sini ada VGA card. Di sini bukan VGA card ya, modul VGA, karena VGA ini sudah terhubung langsung dengan mainboard. Lalu komputernya sudah bisa sudah nampil. Kita lihat. Ini saya menggunakan Windows 10 ya. Di dalam hard disk ini sudah terinstall Windows 10. Nanti bagaimana cara menginstal sistem operasi, bagaimana cara konfigurasi BIOS, saya akan kupas di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Belajar Mudah Easy Learning. Video kemarin kita sudah memperlihatkan, sudah menjelaskan beberapa pengetahuan dasar mengenai komputer ya, dengan presentasi, dengan materi-materi yang video kemarin sudah saya jelaskan. Hari ini saya menjelaskan tentang praktek ya, fisiknya di dalam komputer itu seperti apa. Jadi yang pertama kita perlukan untuk merakit sebuah komputer itu tentunya adalah motherboard ya, namanya mainboard. Ini papan utama. Nah, di mainboard ini sudah terpasang prosesor. Ini prosesor, ini kipas pendingin, dan di bawahnya ada prosesor. Oke, di dalam sini ada prosesor ya, ini namanya mainboard. Lalu ini slot memori RAM. Lalu di sini ada slot power. Jadi mainboard ini itu terdiri dari beberapa modul. Jadi ini mainboard komputer build up sebenarnya. Jadi ada komputer tipe build up, ada yang rakitan. Di dalam modul mainboard ini terdapat beberapa modul lagi. Contohnya di sini sudah tertanamkan VGA card. Ini slot VGA, video graphic adapter. Ada mainboard yang tidak tertanamkan VGA di dalamnya, itu full modular ya. Jadi mainboard khusus sendiri hanya dengan prosesor. Tapi untuk khusus tipe mainboard yang ini ada VGA card, modul VGA card sudah tertanam juga dengan sound card. Nah, ada USB dan LAN ini dan Ethernet card biasanya memang sudah tertanam di beberapa tipe mainboard. Lalu di sini ada baterai CMOS yang berfungsi untuk menyimpan konfigurasi sistem BIOS ya, BIOS, Basic Input Output System. Di sini ada slot untuk hard disk ya, SATA, slot SATA bisa kita lihat. Yang ini SATA, lalu di sini ada slot PCI Express tentunya ya. Kalau yang ini untuk PCI saja, PCI Express, PCI saja. Jadi slot ini bisa dipergunakan untuk beberapa modul. Contoh misalnya sound cardnya rusak, kita bisa membeli sound card untuk kartu. Contohnya seperti ini. Ini card modul untuk modem ya. Di sini ada slot telepon, line telepon ya. Nah ini nanti bisa dikoneksikan ke sini.
Untuk zaman dulu kabel telepon bisa langsung dihubungkan ke komputer untuk sebagai modem. Ini slot modem namanya. Nah, motherboard ini nanti akan kita rakit dengan hardware yang lain agar menjadi satu unit PC. Oke, motherboard ya, ini papan utama, di dalamnya terdapat chipset dan sistem BIOS. Yang seperti video kemarin saya jelaskan, video sebelumnya, bahwa terdapat sistem BIOS yang mengkonfigurasi segala sambungan modul di luar mainboard ini. Nah, sebagai contoh, harddisk. Ini namanya harddisk, mereknya Seagate 500 GB. Ini berfungsi sebagai penyimpanan segala macam data di dalam komputer nanti. Yang paling penting tentunya adalah operating system, yaitu sistem operasi yang akan kita install di komputer ini. Lalu ada lagi, ini namanya power supply. Power supply ini diperlukan untuk mensuplai arus listrik, arus tegangan ke dalam mainboard. Nanti kita rakit. Lalu tentunya ada RAM, memori ya. Di sini DDR3 PCIe 10600 1 GB. Buat praktek nggak usah yang gede-gede. Kita menggunakan RAM 1 GB. Nanti kita install Windows sistem operasinya. Lalu tentunya setelah itu kita perlu monitor. Di sini udah ada monitor LCD dan keyboard mouse. Nah, langkah pertama untuk merakit komputer itu bagaimana? Merakit komputer itu semudah kita bermain puzzle. Bagaimana bermain puzzle? Bermain puzzle itu kita menyatukan bagian-bagian yang terpisah. Seperti contohnya ini, mainboardnya masih terpisah. Kita coba koneksikannya. Coba kita nanti merakitnya bagaimana menjadi sebuah komputer. Jadi komputer itu yang diperlukan hanya mainboard, prosesor, power supply, hard disk, dan RAM. Ini sudah cukup untuk menjadi sebuah perangkat komputer yang bisa diinstal sistem operasi, aplikasi, dan bisa dikoneksikan dengan perangkat-perangkat yang lain seperti printer, lalu audio. Lalu pertama apa yang mau kita pasang? Kita pasang dulu power supply. Power supply kita pasang di mana? Di sini kita ada slotnya. Ini slot power. Jelas ya teman-teman, yang di sini ada slot power supply. Ada satu lagi di sebelah sini, 12 volt. Kita pasang. Sebentar. Nah, kita pasang statusnya biar. Oke, lalu kita coba pasang power supply ya. Kita power supply, dia kalau terbalik nggak bisa masuk. Jadi kita bisa pasang pertama power supply dulu. Ada dua port, yang satu panjang begini, yang satunya hanya 12 volt. Mana 12 volt? Nah, ini dia. Ini ada 4 lubang. Jadi kalau dia nggak pas, dia nggak masuk. Jadi lubangnya sudah disesuaikan dengan portnya. Port ini sudah disesuaikan dengan colokannya. Oke, lalu power supply sudah terhubung. Lalu tentunya kipas prosesor kita masukkan ke tempatnya. Di motherboard itu ada buat di sebelah kipas, di sebelah prosesor pasti ada namanya port untuk kipas prosesor. Lalu setelah itu apa? Setelah itu kita pasang hard disk. Hard disk ini dipasang di mana? Hard disk ini kita perlu satu buah kabel penghubung namanya SATA. Lihat ya, ini kabel SATA.
kita bisa colokan yang merah itu ke yang ada 2 lubang, ada 2 soket gede dan kecil. Untuk yang kecil ini masuk ke SATA ya. Dia kalau terbalik nggak bisa, karena di sini ada seperti L gitu, huruf L. Oke. Jadi coba aja, kalau nggak masuk jangan dipaksa, kita balik. Sekarang sudah masuk. Lalu power SATA, jangan lupa. Harddisk ini perlu power, perlu input tenaga. Di sini ada kabel power SATA yang juga kita masukkan ke soket harddisk. Jadi sekarang power supply sudah terhubung ke mainboard, sudah terhubung ke harddisk. Lalu kurang apa? Satu lagi, memori RAM, random access memory. Memori ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara. Buat apa fungsinya? Jadi misalnya kita ingin menjalankan sebuah aplikasi itu tentunya aplikasi itu akan menyiapkan file-file pendukung untuk menjalankan aplikasi tersebut. Filenya ada di mana? Ada di harddisk. Tentu saja filenya ada di harddisk. Tapi saat ingin diproses oleh prosesor, sehingga bisa tampil dan dijalankan, file-file pendukungnya akan disimpan dulu di RAM, penyimpanan sementara. Oke, kita masukkan ya RAM-nya ke sini. Ini slot RAM, ada 2. Tipenya DDR3, PC 10600. Kapasitasnya 1 GB. Oke, nah setelah bunyi klik ya, ini apakah sudah bisa kita coba nyala? Bisa. Apakah kita coba tes tampil? Bisa. Kita coba tampilkan ke layar monitor. Jangan lupa kita siapkan monitor. Monitornya sudah terhubung ke listrik ya. Jadi ada 2 kabel di monitor, yang satu ke listrik, yang satu ke mainboard. Jadi semua jenis hardware itu akan terhubung ke mainboard ini, papan utamanya. Di sini ada portnya yang tadi saya jelaskan. Jadi ada tipe mainboard yang tidak tersedia VGA, video graphic adapter, penampil grafis. Terus kalau tidak ada VGA-nya, harus bagaimana? Kita harus tambahkan modul VGA card namanya. Kita hubungkan melalui slot ekspansi sebelah sini, PCI Express. Namun karena mainboard ini sudah tertanamkan VGA, ada grafiknya, kita tinggal colokan ke port yang sudah disediakan. Apakah sudah bisa hidup? Tentu sudah bisa. Namun jangan lupa, ini harddisk ya, kita perlu lagi input, yaitu keyboard. Kita perlu input keyboard. Jangan lupa, harddisk ini, port data harddisk ini ada 2. Yang satu SATA ini kita hubungkan ke mainboard, yang satu power kita ambil dari power supply, kita colokan ke SATA. Ini tadi kita belum colokin ya teman-teman, kita coba colokan ke sini. Nah, setelah terhubung ke mainboard, artinya harddisk ini sudah terhubung di sistem mainboard. Lalu kita tidak lupa juga kita hubungkan keyboard. Saya sudah siapkan keyboard. Keyboardnya kita hubungkan ke slot USB ya. Tunggu. Di sini ada 2 ya, keyboard dan mouse ya. Saya sudah siapkan. Kita colokkan ke USB. Di belakang sini ada port USB. 1, 2. Oke, USB itu sama lah ya, seperti yang kita sering lihat USB. Port USB. Lalu apakah sudah siap untuk dihidupkan? Tentu sudah. Kita ambil lagi. Tadi saya sudah siapkan kabel power. Di manakah kabel power berada?
pause dulu nyali kabel power nih, mana ya? Nah ini tentu. Nah kabel powernya udah saya hubungkan ke sumber listrik ya. Kita colokkan ke power supply. Power supply-nya di mana? Ini dia. Ada di bawah mainboard, tadi saya taruh di power supply ini. Nah di sini ada port buat, nah ini power supply-nya kelihatan ya teman-teman. Kita bisa colokan ini ke power supply-nya di sini. Nah oke, sudah terhubungkan listrik power supply-nya. Lalu hard disk-nya kita hati-hati ya, ini saya nggak saya sambungin ke casing, kabelnya melintir. Oke, kalau sudah bisa berjalan, kita tes. Nah, lalu bagaimana caranya? Karena nggak ada tombol, kita menggunakan ini pin. Di sini kita cari yang namanya front panel. Front panel itu artinya yang akan terhubung ke panel depan. Front panel. Nah di sini ada nih USB, FUSB terbaca nih. Yang ini USB 1, USB 2, artinya ini USB depan ya. Nanti dari casing bisa dicolokkan ke sini. Lalu di sini ada front panel, panel depan. Kita cari biasanya di paling ujung, dia bisa hidup. Nah, kipasnya sudah muter. Lalu kita lihat apakah monitornya tampil. Sepertinya belum tampil, kita harus cari masalahnya apa. Oke, kita matikan dulu ya teman-teman. Cabut dulu powernya. Oke, mungkin kita coba pindahkan slot RAM-nya. Ini RAM. Kita pindahkan slotnya. Jadi biar teman-teman bisa lihat ini seperti ini. Oke, kita coba hidupkan kembali. Nah, sudah ada suara, artinya sistem bekerja dengan baik. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan merakit komputer ini bisa dipraktekkan di rumah. Kita lihat hasilnya di layar ini sudah muncul Windows. Kenapa udah ada muncul Windows? Karena di dalam hard disk yang saya pasang sudah terinstall sistem operasi atau operating system. Nah, lalu bagaimana jika belum terinstall? Oke, nanti kita praktekkan ya. Cara menginstal software, cara konfigurasi BIOS, basic input output system di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.